Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan zat gizi makro yang penting bagi tubuh kita, yaitu salah satunya memiliki peranan penting dalam penghasilan energi, yaitu karbohidrat. Dan learning outcomes pada eh, pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan definisi dari karbohidrat, apa itu karbohidrat, lalu apa komponen penyusun dari karbohidrat, jenisnya apa saja, fungsi, dan juga contoh bahan makanan yang merupakan sumber dari karbohidrat. Mungkin di sini sebelum kita memulai, ya, ada yang sudah mengerjakan kuis dan juga membaca materi yang ada di Elok. Ya, jadi sebetulnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara detail terkait dengan karbohidrat itu sendiri. Baik, apabila kita eh, memahami ya terkait dengan karbohidrat ya. Karbohidrat ini merupakan salah satu sumber zat gizi makro yang tidak bisa disintesis oleh hewan atau oleh manusia dan dia hanya bisa disintesis oleh tumbuhan. Dalam hal ini karbohidrat disintesis dari suatu proses yang kita sebut dengan fotosintesis. Dan karbohidrat ini memiliki rumus empiris CH2ON, di mana karena mengandung gugus H2O, maka sering disebut dengan hidrat. Dan biasanya karbohidrat ini memiliki karakteristik yang khas, terutama dari penamaan, karena dengan akhiran tambahan osa, misalnya glukosa, fruktosa, galaktosa, dan dextrosa. Pada akhiran tambahan osa ini menunjukkan bahwa senyawa tersebut merupakan senyawa karbohidrat. Dan apabila kita lebih eh, mendalami ya, terkait dengan karbohidrat itu sendiri, bahwa karbohidrat ini merupakan suatu senyawa organiknya yang disusun oleh dua gugus fungsi utama, yaitu aldehid dan keton, serta rantai karbon yang kaya akan alkohol atau kita sebut dengan polihidroksi aldehid atau polihidroksi keton. Dan adanya senyawa-senyawa aldehid atau keton ini memiliki dampak terhadap reaktivitas dari karbohidrat itu sendiri nantinya. Senyawa-senyawa yang memiliki gugus aldehid seperti glukos ya, akan memiliki kemampuan dalam mereduksi logam yang lebih kuat dibandingkan dengan senyawa karbohidrat yang memiliki gugus fungsional keton seperti pada fruktos. Dan senyawa karbohidrat yang memiliki gugus aldehid kita sebutnya adalah aldosa dan yang memiliki gugus keton kita sebut dengan ketosa. Di dalam bahan makanan, karbohidrat ini sebagian besar dibentuk oleh 6 rantai karbon yang terdapat dalam bentuk konfigurasi, beberapa konfigurasi, antara lain di sini contohnya adalah konfigurasi cincin, furan, atau cincin piran. Cincin furan ini adalah cincin yang memiliki 5 bentuk segi 5. Sedangkan cincin Furan itu cincin yang segi 5, sedangkan cincin piran ini adalah yang memiliki gugus karbohidrat dengan atom karbon 6 dan dia berbentuk segi 6. Dan apabila kita bagi kembali karbohidrat itu, jadi karbohidrat ini dia dapat dibagi menjadi atau diklasifikasikan menjadi 4 komponen berdasarkan penyusunnya, yaitu monosakarida, apa yang ini merupakan bentuk sederhana dari karbohidrat, biasanya tersusun atas satu komponen karbohidrat. Contohnya adalah glukos, fruktos, atau galaktos.
Disakarida, di mana karbohidrat ini tersusun atas dua monosakarida yang bergabung melalui ikatan yang disebut dengan ikatan glikosidik. Contohnya di sini ada maltosa, ada sukrosa, dan ada laktosa. Lalu ada oligosakarida, merupakan karbohidrat yang tersusun atas 3 hingga 10 monosakarida. Contohnya fruktooligosakarida, galacto-oligosakarida, raffinose oligosakarida, isomaltulose oligosakarida. Sebagian besar oligosakarida ini memiliki bentuk yang tidak bisa dicerna oleh enzim yang ada di dalam saluran cerna kita. Oleh karena itu, sebagian besar oligosakarida ini bersifat sebagai prebiotik. Apa itu prebiotik? Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut di semester berikutnya pada mata kuliah pangan fungsional dan nutrasetikal. Kita akan membahas lebih detail terkait dengan kenapa oligosakarida ini tidak bisa dicerna oleh enzim yang ada di dalam tubuh kita dan apa dampak dari prebiotik tadi yang tidak bisa tercerna tadi terhadap kesehatan. Kita akan membahas pada mata kuliah berikutnya. Polisakarida ini merupakan karbohidrat yang tersusun atas lebih dari 10 unit monosakarida dan merupakan eh, karbohidrat yang paling banyak ditemukan di alam. Contohnya di sini ada amilum, ada amilosa, ada glikogen, dan berbagai komponen karbohidrat lainnya yang terutama terdapat di dalam umbi-umbian atau terdapat di dalam eh, tumbuhan sebagai cadangan energi terbesar bagi tumbuhan untuk bertumbuh, sehingga karbohidrat polisak yang kita konsumsi sebagian besar adalah tersusun atas polisakarida. Kita akan membahas detail terkait dengan beberapa unit dari karbohidrat. Nah, di sini kita akan membahas dari monosakarida terlebih dahulu. Ini merupakan unit yang paling sederhana dan merupakan komponen penyusun dari karbohidrat. Jadi ada glukosa di sini. Glukosa ini merupakan gula dextrose dan memiliki peranan penting dalam sumber energi utama yang ada di dalam tubuh kita. Dan glukos ini ditemukan pada hampir semua polisakarida dan disakarida. Dan di dalam tubuh kita beberapa penyusun dari membran kita, sel-sel yang ada di dalam membran sel itu terdapat beberapa komponen glukosa. Sehingga di sini kita bisa mengetahui bahwa salah satu peran dari karbohidrat itu sendiri tidak hanya berfungsi sebagai energi saja, tapi dia juga memiliki peran dalam struktur dari sel kita. Lalu ada fruktos, ini sering disebut dengan gula buah dan dia memiliki tingkat kemanisan yang lebih tinggi dibandingkan dengan karbohidrat unit karbohidrat lainnya seperti glukosa maupun galaktosa. Dan sebagian besar karena fruktosa ini terdapat di dalam buah sehingga kita sering menyebutnya sebagai gula buah. Dan ada galaktosa, ini merupakan gula susu penyusun laktosa dan nantinya apabila kita masuk galaktosa itu kita konsumsi, lalu dimetabolisme oleh tubuh, maka dia akan diubah menjadi glukosa atau diubah menjadi glikogen. Nanti di semester berikutnya kita akan lebih detail membahas terkait dengan bagaimana tubuh memetabolisme glukosa, fruktosa, galaktosa secara lebih detail. Namun di sini saya hanya memberikan sedikit eh, informasi bahwa beberapa monosakarida ini memiliki peranan yang tidak kalah penting di dalam tubuh selain sebagai sumber energi glukosa. Fruktos ini juga memiliki peranan dalam pembentukan asam lemak. Nanti kita akan membahas bagaimana tubuh mengubah gula fruktosa ini berubah menjadi asam lemak tubuh di semester berikutnya.
Baik, lalu di sini ada disakarida. Ini merupakan gabungan dari dua unit monosakarida yang saling bergabung dengan melalui ikatan yang disebut dengan ikatan glikosidik ya. Di sini ada maltosa, yaitu yang dibentuk dari glukosa dengan glukosa. Lalu ada laktos, ini dibentuk dari glukosa dan galaktosa. Dan sukros, ini dari glukosa dan fruktosa. Dan eh, maltosa ini sebagian besar terdapat di dalam bahan makanan pokok yang kita konsumsi sehari-hari, contohnya adalah nasi. Dan di dalam tubuh nantinya maltosa ini akan dipecah oleh enzim yang disebut dengan maltase yang ada di dalam saluran cerna, sehingga akan menghasilkan dua unit glukos yang nantinya akan diserap di dalam usus itu sendiri. Laktos ini sebagian besar terdapat pada susu. Laktos ini unik karena jenis ikatannya itu adalah beta yang tersusun atas glukosa dan galaktosa. Dan mayoritas enzim yang ada di dalam saluran cerna kita ini hanya mampu mencerna karbohidrat yang memiliki ikatan glikosidik tipe alfa, bukan ikatan glikosidik tipe beta. Oleh karena itu, laktos ini perlu suatu enzim khusus untuk mencerna yang disebut dengan laktase. Sayangnya, mayoritas dari orang kita ya, terutama ras Asia seperti itu, karena jarang mengkonsumsi susu, sehingga enzim laktase yang ada di dalam saluran cernanya ini menjadi rendah. Karena enzim laktasenya ini menjadi rendah, maka sering sekali kita temukan istilah yang disebut dengan intoleransi laktosa, di mana tubuh kita tidak bisa mencerna laktosa, sehingga dampaknya adalah diare. Ya. Lalu ada sukrosa, ini sering disebut dengan gula meja ya, karena merupakan penyusun dari gula. Ya. Dan sukrosa ini tersusun atas glukosa dan fruktosa. Ya. Jadi dari tiga komponen ini, contohnya maltosa, laktosa, sukrosa, ya. Ini apabila nanti kita konsumsi, maka perlu suatu proses ya, enzimatis untuk mencerna komponen disakarida ini di dalam tubuh sebelum bisa diserap ke dalam darah. Dan terkadang istilah-istilah disakarida ini setara dengan istilah gula. Sehingga apabila kita berbicara terkait dengan gula, kita berbicara terkait dengan disakarida. Ya, sehingga eh, sebetulnya penggunaan istilah gula darah ya misalnya pada fisiologi ya itu sebetulnya kurang tepat karena yang tepat adalah glukosa darah karena yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi utama adalah glukosa dan tubuh sangat menjaga kadar glukosa di dalam darah ini supaya tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah melalui mekanisme-mekanisme hormonal, contohnya adalah dengan menggunakan insulin dan glukagon, yang nantinya kita akan lebih detail membahas terkait dengan apa fungsi dari insulin dan glukagon pada mata kuliah fisiologi. Ya, oligosakarida ini eh, tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa ini merupakan komponen karbohidrat yang tersusun atas 3 hingga 10 monosakarida dan eh, sebagian besar ini eh, terdapat dalam bentuk yang tidak bisa dicerna ya, oleh enzim pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Tapi nantinya bisa difermentasi oleh bakteri saluran cerna menghasilkan gas maupun komponen metabolit sekunder penting antara lain asam lemak rantai pendek. Asam lemak rantai pendek ini ada 3 yang saat ini sudah diketahui peranan yang luas dalam kesehatan yaitu ada asam butirat, asam propionat, dan ada asam laktat. Ya. Jadi asetat, mohon maaf. Ada asetat, ada propionat, dan ada asam laktat. Butirat ini merupakan salah satu asam lemak rantai pendek yang memiliki efek sebagai antiinflamasi.
Sehingga butirat ini memiliki peranan dalam pencegahan beberapa penyakit antara lain kanker kolon maupun juga terkait dengan diabetes mellitus tipe 2 atau perlemahan hati seperti itu. Sehingga memang oligosakarida ini kita bisa mengetahui meskipun dia tidak bisa dicerna, tapi produk metabolit sekunder yang dihasilkan oleh proses fermentasi yang ada di dalam tubuh kita ini menjadi satu hal yang penting karena eh, peranannya tidak hanya secara lokal, ya. Artinya tidak hanya di dalam saluran cerna saja, tapi oligosakarida ini memiliki kontribusi yang penting dalam status kesehatan suatu individu secara sistemik. Selanjutnya ada polisakarida. Ini adalah karbohidrat yang tersusun atas lebih dari 10 monosakarida. Tadi juga sudah kita merecall kembali ya. Dan biasanya digunakan sebagai penyusun pada batang, biji, umbi, atau daun pada tanaman. Dan polisakarida ini kelarutannya akan sangat bergantung pada jenisnya. Ada beberapa yang jenisnya itu larut dalam air, ada yang tidak larut dalam air, seperti itu. Dan termasuk di dalam polisakarida ini adalah serat pangan. Ya, serat pangan ini merupakan karbohidrat tidak tercerna juga yang ada di dalam tumbuhan, karena tubuh kita tidak memiliki enzim yang bisa mencerna karbohidrat tipe ini ya, maka dia nantinya akan masuk ke dalam saluran cerna besar ya, seperti kolon yang akan difermentasi sehingga akan menghasilkan produk-produk secondary metabolit atau metabolit sekunder, salah satunya adalah asam lemak rantai pendek tadi ya. Sehingga sebetulnya karbohidrat ini peranannya tidak hanya sebatas untuk menghasilkan energi saja, tapi juga memiliki peranan yang penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Dan hingga saat ini rekomendasi kebutuhan serat ya untuk individu dewasa itu berkisar antara 30 hingga 35 gram sehari ya. Sehingga apabila kita kurang serat maka kita akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit-penyakit metabolik ya, antara lain penyakit jantung koroner dan juga terkait dengan diabetes mellitus tipe 2. Nah, apabila kita membahas lebih detail terkait dengan serat, ya, serat pangan ini apa? Mohon maaf. Serat pangan ini adalah komponen yang ada di dalam dinding sel tumbuhan yang tidak dapat dicerna oleh enzim manusia. Jadi ketika kita berbicara serat, kita berbicara terkait dengan karbohidrat yang tidak tercerna. Dan serat ini dikategorikan menjadi dua, yaitu serat yang tipenya itu larut dalam air dan ada serat yang tidak larut dalam air. Dan kalau kita melihat secara struktur, ya, melihat secara komponen penyusunnya, serat ini bisa kita bagi lagi menjadi serat yang memang tersusun atas komponen karbohidrat yang dia membentuk ikatan dengan senyawa lain, contohnya dengan protein, ya, atau senyawa karbohidrat yang dia memang tidak bisa tercerna, atau dia dalam bentuk pati yang tidak tercerna yang kita sebut dengan pati resistance. Ya. Nanti kita akan membahas di slide berikutnya terkait dengan hal tersebut. Tapi pada dasarnya komponen serat larut maupun serat tidak larut yang ada di dalam bahan makanan yang kita konsumsi sehari-hari, keduanya merupakan komponen penyusun dari serat pangan atau kita sebut istilahnya dietary fiber. Dan konsumsi serat pangan ini sangat penting bagi kesehatan seperti yang tadi salah satunya adalah untuk mencegah
perkembangan penyakit degeneratif ya. Selain itu juga memiliki peranan nantinya dalam membantu proses defekasi. Ya, jadi ini adalah pati resisten, jadi merupakan salah satu tipe serat pangan yang tidak berbentuk murni karbohidrat, tapi dia dalam bentuk pati. Jadi merupakan komponen polisakarida. Nah, eh, pati resisten ini bisa dibagi menjadi 5 tipe, ya, berdasarkan dari sumbernya atau berdasarkan dari bagaimana pati resisten ini dihasilkan. Ya. Jadi misalnya ada tipe 1 ini yang terperangkap dalam dinding sel, lalu ada tipe 2 yang tidak tergelatinisasi ya. Tipe 3 ini merupakan yang paling banyak terdapat di dalam bahan makanan kita adalah pati yang merupakan hasil dari retrogradasi ya. Jadi proses-proses di mana karbohidrat ini, pati ini mengalami perubahan struktural karena adanya perubahan eh, perubahan teknik pemasakan. Jadi misalnya untuk menyebabkan retrogradasi itu biasanya kita menambahkan suatu perlakuan yaitu eh, melalui eh, proses pemanasan dan pendinginan secara berulang. Ada pati resisten tipe 4 ini yang didapat dari hasil modifikasi kimia dan tipe 5 ini adalah kompleks antara pati dengan lipid. Ya, ini adalah gambaran mikroskopis pati. Jadi ini adalah gambaran pati pada struktur pati pada umumnya. Ini memiliki gambar seperti ini. Tapi apabila pati itu memiliki kadar amilosa yang lebih tinggi, contohnya tadi adalah yang pada tipe 2, ya, maka kita bisa melihat di sini sudah terjadi perubahan struktur dari pati. Dan karena adanya perubahan struktur ini menjadikan pati ini lebih tahan atau resisten terhadap enzim yang ada di dalam saluran cerna kita. Pada proses retrogradasi ya, maka struktur pati itu menjadi seperti pecah, hancur ya, karena adanya proses pendinginan dan pemanasan yang berulang dan itu menyebabkan pati resisten tipe 3 tadi yang berasal dari proses retrogradasi menjadi tidak mudah dicerna oleh tubuh kita. Nah, jadi kita tadi saya sudah menyampaikan sedikit ya terkait dengan serat pangan itu apa saja bentuknya. Jadi sebetulnya ada yang kita sebut sebagai starch atau pati ya, dan ada yang serat yang bentuknya non pati seperti itu. Tadi yang karbohidrat contohnya selulosa, hemiselulosa, pektin ya, yang tersusun atas karbohidrat tapi dia bukan pati. Ya. Ada yang bentuknya pati dan ada yang bentuknya oligosakarida. Ya, sehingga apabila kita membahas terkait dengan dietary fiber, sebetulnya ada 3 komponen penting, yaitu non-digestible oligosakarida yang merupakan prebiotik tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Lalu ada yang dalam bentuk pati, jenisnya itu pati, dan ada yang dalam bentuknya itu non-pati, ya, merupakan polisakarida yang kompleks seperti itu, ya, tidak seperti oligosakarida. Ya. Nah, mungkin sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Jadi ini adalah peran karbohidrat yang ada di dalam tubuh kita. Tadi kita sudah membahas ya beberapa peran karbohidrat yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah sumber energi karena di dalam karbohidrat ini ya terutama tadi monosakarida glukosa ini merupakan sumber utama energi yang ada di dalam tubuh kita. Kenapa alasannya menggunakan glukosa? Ya, itu
itu sebetulnya nanti kita akan lebih detail membahas pada mata kuliah berikutnya yaitu metabolisme zat gizi makro. Namun yang bisa saya sampaikan saat ini adalah karbohidrat dalam bentuk glukosa ini diperlukan karena ada dua sistem organ yang ada di dalam tubuh kita yang tidak bisa menggunakan selain glukosa, yaitu otak dan sel darah merah. Oleh karena itu, nantinya eh, metabolisme karbohidrat itu sebagian besar ya, oleh kedua eh, sistem organ ini, yaitu sel darah merah dan eh, jaringan saraf otak, membutuhkan glukos. Nanti kenapa alasannya kita akan lebih detail membahas di dalam metabolisme zat gizi makro di semester 2. Karena adanya dua organ ini, yaitu otak dan eh, sel darah merah, maka keduanya ini membutuhkan glukosa sehingga sumber energi utama tubuh adalah glukosa. Dan 1 gram karbohidrat ini dapat menghasilkan 4 kilokalori eh, energi ya. Jadi misalnya kita mengkonsumsi nasi 100 gram, di dalam nasi 100 gram itu terdapat kurang lebih sekitar 45 hingga 50 gram karbohidrat. Maka kita mengkonsumsi nasi 100 gram, maka energi yang kita konsumsi pada dasarnya adalah 200 kilokalori yang berasal dari karbohidrat. Dan peran karbohidrat lainnya ini adalah sebagai pemanis ya, karena salah satu contohnya tadi fruktos yang berasal dari gula buah ya, dan juga modifikasi tekstur serta rasa yang ada di dalam bahan makanan. Dan eh, sebagai komponen penyusun dalam sel tadi ya, karena beberapa komponen dalam sel itu membutuhkan karbohidrat juga ya. Bahkan sendi yang ada di dalam cairan sendi itu sendiri tersusun atas komponen karbohidrat juga yaitu glukosamin. Nah, ini dari namanya kita juga bisa melihat bahwa glukosamin ini merupakan perpaduan antara glukosa dan asam amino sehingga namanya adalah glukosamin. Ya. Lalu regulasi persinyalan yang ada di dalam sel, salah satunya adalah lektin. Ya. Ini merupakan komponen karbohidrat yang ada di dalam membran sel, dan dia memiliki peranan penting dalam komunikasi antar sel. Jadi komunikasi antar sel itu ternyata juga membutuhkan karbohidrat. Dan juga sintesis DNA maupun RNA dalam sel ini juga membutuhkan karbohidrat, terutama dari golongan eh, apa namanya eh, eh, ribosa ya. Jadi gula ribosa. Jadi dari namanya saja ada tambahan osa. Tadi kalau kita ingat kembali, dia merupakan komponen karbohidrat. Gula ribosa ini merupakan penyusun dari DNA maupun RNA yang ada di dalam sel. Dan juga peranan penting lainnya ialah untuk mencegah penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, kanker kolon, hiperkolesterolemia, dan lain sebagainya karena peranan dari karbohidrat yang tidak tercerna yang di apa ya, eh, ya karena peranan dari karbohidrat yang tidak tercerna dan ini nantinya akan menghasilkan asam lemak rantai pendek yang memiliki peran dalam kesehatan. Baik, ada pertanyaan? Baik, mungkin sekian untuk kuliah yang bisa kita diskusikan pada pagi hari ini. Silahkan nanti bisa mengakses kuis dari Elok ya. Kuis sudah saya masukkan di sana. Silahkan dikerjakan. Terima kasih. Sekian dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.